Oke, saya rekam deh. Lupa. Soalnya saya host. Tadi harusnya di enable share screen aja. Jadi nggak usah saya jadi host. Sering lupa soalnya. Ya tapi dicatat kan perusahaan ya. Iya, yang di paragraf itu sama ini apa diteliti lagi penggunanya jumlahnya. Ya, oke. Catat nanti lupa. Saya juga lupa barusan apa yang saya bilang. Oke, itu ya. Shopback Iya. ini, oke. Terus baru bisa implementasi akad. Nah, ini untuk identifikasi ya, yang mungkin sudah saya sampaikan yang lalu-lalu. Ini seperti judul nih, konsep transaksi, macam-macam marketplace ini, macam-macam marketplace terus apa? Itu ya, ini kadang yang bikin bikin gemas kalau saya lihat ya, apa? Nggak cuma ada ya, tapi banyak yang lain. Yang lain juga, tapi beberapa yang lain juga sudah kelihatan juga. Tapi nggak masalah, nanti tinggal Anda revisi kembali ya. Jadi kalau Iya. diidentifikasi masalah itu jelaskan yang tadi Anda jelaskan dulu loh. Transaksi online tadi ya, apa belanja online itu sudah makin berkembang. Ada yang namanya shopback, setiap belanja dikasih cashback segala macam. Kemudian selanjutnya cashback ini mirip dengan akad jualah. Nah, dengan akad jualah ini maka ingin dianalisis lebih jauh apakah memang jualah. Kemudian baru memang apakah ya udah tinggal Anda bahasakan aja lah ini. Atau mungkin juga tadi kenapa misalnya perlu diteliti karena Shopback-nya ya belum ada yang analisis juga, padahal pengguna juga semakin banyak ya, dan mungkin mayoritas juga Islam kan ya kan di Indonesia. Baru implementasi Iya. akad jualah seperti apa? Apakah ingin melihat bagaimana implementasinya gitu. Jadi jangan ucuk-ucuk. Ini seperti judul ya, judul ini kan seperti judul judul bab. Kita tidak membuat seperti itu dalam identifikasi masalah. Oh, iya, Pak. Ya, kemudian pembatasan masalah, ya, latar belakang identifikasi masalah, pembatasan masalah ini, perumusan masalah, bagaimana praktek pemberian cashback, bagaimana implementasi akad jualan dan pemberian cashback. Oke, oke, manfaat tinjauan pustaka dan hukum Islam. Oke, perbedaan shopback, jual beli rekayasa untuk mendapatkan cashback. Kajian hukum terhadap cashback, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap cashback koin. Dengan cashback dengan pengguna. Oke. Penelitian, research, pendekatan penelitian, dan lapangan. Nah, ini Anda mau wawancara. Wawancara ke siapa? Ke penggunanya sih, Kak. Pengguna. Iya, Oke, nanti pengguna sebutin aplikasi. siapa oh ini ya, para pengguna aplikasi. Selain Anda siapa lagi? Ada teman Anda? Kurang tahu kalau di kelas ini mah. Tapi Cari tahu kan, orang katanya banyak kan. Ya, tinggal cari tahu kalau nanti untuk informasi berapa biasanya di berita-berita sering ada tuh jumlah penggunanya berapa. Nanti tinggal Anda masukin aja. Per kapan ya? Kalau bisa beberapa oh, orang yang Anda ini yang Anda tanyakan. Oke, sistem batik kebersihan oke, daftar pustaka, iya oke. Baik, ada pertanyaan? enggak, udah itu Udah tadi. itu aja. Nah, ya udah. Iya. Udah yakin? Yakin, Pak. Ya oke. Insya Allah. Oke, itu ya berarti. Silahkan yang lain.
Ayo nih, kalau tidak sampai selesai ya, sampai kelas berakhir, ada yang tidak selesai sampai di review, ya, ya berarti ya mohon maaf ya, mungkin ini sudah dikasih kesempatan, silakan apakah berminat atau tidak, ya. Maaf kalau sampai tidak sempat ke review ya. Nanti mungkin ada banyak catatan juga dari dosen pembimbingnya kalau tidak perlu di review. Ayo, 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 ayo. Pak, saya Pak Anissa Dwi Fitriani, kelas SA. Mas A. A. Nah, ini ya, Dwi Fitriani. Iya. Anelisa Fatwa Ini masih yang Oh, yang kemarin ini. Rumah potong hewan ya. Iya, Pak. Antar sertifikasi pemilihan hewan Duri. Yang dekat lapangan itu ya. Kalau ini yang di kabupatennya, Pak. Ya kalau nggak Kan salah, kalau kemarin mau ada lapangan kemarin duku. rencananya gimana, Pak? Ada lapangan Dukuh Turi kan ya, sampingnya ya, dekat situ ya. Iya. Ya, ya, oke. Ini data Indonesia apa data mana ini? Indonesia, Pak. Indonesia. Kemudian yang lapangan tertarik melihat. Nah, kalau mungkin ini ya, ini kan habis ngejelasin Indonesia. Mungkin yang di apa namanya di kabupaten itu, nah dia ada berapa ini? Ada datanya nggak yang menyajikan juga kira-kira konsumsi dagingnya itu berapa? Jadi nanti biar lebih mempersempit lagi. Ini untuk lebih memastikan ya, karena kan biar makin mempersempit. Jadi di level Indonesia kemudian dikerucutkan lagi menjadi level kabupaten, tuh ya. Baik, Pak. Mungkin ini tidak perlu ya membuat penulis tertarik dipakai kata ganti, jangan pakai kata ganti orang pertama ya, atau diganti misalnya kenyataan di lapangan membuat prosedur pemotongan hewan RPH ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, jadi kalau bisa sih subjektivitasnya diminimalisir. Kemudian ini juga nih mana ya? Karena itu jangan taruh di awal kalimat. Karena jangan taruh di awal kalimat. Jadi dia itu harus ditaruh di bagian tengah. Oh, masih satu halaman ya. Sehingga memilih hewan. Dengan demikian menurut keraguan akan ada. Oke, mungkin pendahuluannya bisa lebih bab satunya latar belakang masalahnya mungkin bisa sedikit dipanjangin lah ya. Misalnya Anda menambahkan tadi memaparkan, oh ya ini kata dan juga jangan di awal kalimat ini. Dan itu harus di tengah kalimat karena kata penghubung. Jadi harus Anda jelaskan juga dari sudah level Indonesia berapa konsumsinya, level kabupaten berapa konsumsinya. Kemudian Anda jelaskan juga mungkin kondisi terkini yang terjadi seperti apa. Misalnya praktek pemotongan hewan itu beberapa masih ada yang belum mengikuti standar fatwa ini atau mungkin standar yang lain. Anda bisa dapatkan informasinya itu bisa melalui penelitian sebelumnya. Itu biasanya mereka memuat informasi tentang itu. Bisa juga Anda melihat dari berita-berita ya. Berita-berita, laporan-laporan terkait dengan praktek pemotongan hewan. Tuh. Oke, itu ya jadinya.
Baik, Pak. Identifikasi ya, oke. Identifikasi ini bukan kalimat pertanyaan ya. Identifikasi itu adalah kalimat pernyataan. Identifikasi adalah kalimat pernyataan. Jadi bagaimana membuatnya? Identifikasi yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Tadi Anda jelaskan konsumsi daging misalnya sudah cukup tinggi, kemudian sudah mungkin nanti Anda nambahin lagi latar belakang masalah. Pada prakteknya banyak juga yang belum mengikuti standar MUI, maka dari itu penelitian ini jadi penting untuk dilakukan. Kenapa harus standar MUI? Ya karena kan mayoritas kita kan Muslim ya. Semua yang kita makan itu harus halal dan harus thayyib. Gitu. Jadi jangan kalimat pertanyaan di sini, harus pernyataan. Dari mana identifikasi masalah itu dari latar belakang masalah yang diperas lagi, disari-sarikan lagi menjadi identifikasi masalah. Baru kemudian rumusan masalahnya ya, rumusan masalahnya banyakan sih ini. Dua aja lah cukup lah, nanti Anda ringkas lagi nih jadi dua. Ya. Baik, Pak. Yang nomor ini nggak usah nih, nomor D nggak usah. Bagaimana pemerintah menjamin, C juga nggak usah. Atau mungkin Anda ini sebenarnya harus melihat prakteknya bagaimana. Ya sebenarnya cuma dua ya kalau Anda mau lihat judul seperti ini ya. Yang pertama itu praktek penyembelihannya seperti apa, itu satu. Kedua, itu adalah apakah sesuai dengan fatwa MUI nomor berapa tadi itu? Nah, itu apakah sudah sesuai atau belum? Itu aja sebenarnya sih yang kalau Anda ingin lihat ya dari latar belakang Anda ini. Kemudian tujuan penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis. Maka ini yang kemarin, catatan. Nah ini mungkin, tapi terserah sih Anda bikin formatnya seperti apa. Nanti catatan terdahulu ini Anda tambahkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang Anda lakukan. Terserah sih nanti mau taruh di mana, tapi yang pasti itu harus Anda bunyikan ya di di tinjauan pustaka ini, penelitian terdahulu ini. Penelitian pihak ya, mungkin manajemen lah ya, manajemen RPH ya, manajemen RPH-nya. Kalau pihak mungkin kalau tukang jagalnya, kalau tukang ini dagingnya kan mereka cuma kerja, mungkin manajemennya lah, manajernya kah, kepalanya, pengawasnya, mandornya yang mereka tahu ya alurnya. Teknik analisis sudah ceritakan aja, cerita. Oke, mungkin tinggal daftar pustakanya masih belum urut ya, mungkin nanti diurutkan kembali. Saya juga nggak tahu ini apakah karena Google Docs atau memang seperti nanti dirapi-rapikan kembali saja. Oke, baik. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Belum ya. Oke, cukup ya. Nanti itu aja ya yang akan ada sebagai catatan untuk revisinya. Iya, baik, Pak. Oke, baik. Yang lain? Silahkan.
Saya mau coba, Pak. Kelas. Kelas A, Nasriah. Ya. Ilok nih. Nasria. Analisis strategi pemasaran produk tabungan emas dalam upaya menarik minat masyarakat di Pegadaian Syariah. Bang kali deres. Strategi pemasaran ya, strategi pemasaran tabungan. Oke, manajemen sih ini ya. Oke, keuangan adalah non-bank lantaran investasi. Satu bisa sudah jalankan secara syariah adalah bisnis keuangan. Aktivitasnya nggak ada. Saingan lembaga. Analisis strategi pemasaran dalam Pegadaian Syariah cabang Kalideres. Kenapa Pegadaian Syariah Kalideres? Karena lebih dekat aja dari rumah, Pak. Jawabannya tidak seperti itu. Kenapa? Kenapa Pegadaian Syariah Kalideres? Saya. Karena lebih dekat dari rumah aja gitu. Jadi kayak Alasannya ya, lagi. Ini ceritanya ditanyakan pas sidang. Kenapa harus Pegadaian Syariah Kalideres? Ini kantor cabang atau cabang ini ya? Cabang besar. Cabang, Pak. Bukan ini ya, bukan unit ya, bukan kantor unit. Kayaknya sih unit, Pak. Soalnya di kecilan gitu. Oh iya, kenapa harus ini? Karena kan di sini juga masyarakat kayak pada nggak tahu nih tentang investasi emas itu kayak penting gak sih gitu, kayak apa sih, kayak belum ada peminatnya aja di sini, Pak. Anda punya tabungan emas? Nggak termasuk saya juga nggak punya. Itu dia. Buka dulu tabungan emasnya biar tahu produknya seperti apa. Pernah dipasarin ke Anda? Pernah. Sekali doang, tapi waktu pas pertama buka. Anda nggak beli? Enggak, karena nggak minat gitu, Pak. Makanya saya kayak tertarik di mana nih, mau nyari tahu gitu, Pak. Memang pemasarannya kenapa? Pemasarannya juga kan cuma sekali doang pas awal-awal buka. Terus kayak, jadi masyarakat juga taunya cuma kayak sedikit gitu, Pak. Oke. Mungkin alasannya juga jangan seperti itu juga ya. Karena dekat dari rumah. Oh ya, Iya, ini Pak. juga jangan huruf kapital semua nih. Jadi hurufnya yang proper ya. Ya tulis ya seperti judul biasa saja. Jadi jangan kapital semua. Ini. Kalaupun misalnya Anda ingin menganalisis nih ya tabungan emas gitu ya. Jadi jelaskan juga di sini kenapa tabungan emas itu apa saingannya siapa aja. Kalau misalnya bicara seperti itu, bicara pemasaran kan artinya memang lagi banyak saingan di situ kan. Mungkin bisa dilihat juga, Anda jelaskan juga latar belakang masalah bahwa emas itu kan punya nilai investasi yang lebih baik. Ya, kemudian sedangkan strategi cakal terus. Nah, ini udah ada nih, ada strategi pemasaran data mengenai diharapkan dapat nantinya karena sebar brosur, sosialisasi iklan dan sebagainya. Lokasi. Nah, nanti Anda jelaskan juga ininya. Kayaknya jangan ini ya.
Kalau kalau yang tadi Anda sebutkan itu sepertinya adalah unit ya. Jadi Iya. lebih bagusnya itu kalau di Pegadaian itu punya kantor area. Kantor area. Kantor area itu jadi kantor yang ngawasin unit-unit ini. Ada kantor areanya. Jadi nggak tahu saya kantor areanya area mana ya. Karena kalau unit itu sebenarnya ya mereka hanya di unit saja, cuman menjalankan tugas perintah dari kantor area. Jadi kalau yang memang Anda mau wawancara strategi pemasaran, yang tahu ya kantor area sih, manajemen di kantor area sebenarnya. Kalau mau dapat jawaban yang lebih ini ya, lebih komprehensif, yang lebih wow ya. Tapi kalau cuma ke kantor unit sih yang saya lihat ya jawabannya ya begitu-begitu aja, karena kan sebenarnya cuma melaksanakan perintah, yang bikin keputusan decision maker-nya itu untuk bagaimana pemasaran itu di kantor area sana. Oh, jadi harus seperti apa nih, misalnya sosialisasi kemana, kemudian bagaimana untuk bikin promosinya itu kantor area. Unit hanya melaksanakan. Jadi mungkin ini lagi ya, ditinjau lagi, cari tahu deh ininya, kantor areanya itu di area mana, mungkin area Jakarta Barat misalnya ya, atau area Jakarta Barat Tangerang atau Barat Utara. Tuh. Iya, Pak. Oke, kemudian pembatasan masalah ini mana sering ideal. Nah, ini sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya si kantor area. Apakah ideal atau tidak yang sudah ada, kemudian solusinya seperti apa gitu. Kemudian untuk ini kayaknya nggak relevan nih, return dan risiko investasi saham. Kayaknya tidak relevan. Iya, Pak. Ini ganti nih. Pengembangan produk. Yang keempat juga masih kurang relevan. Nah, berarti nambah 3 lagi nanti Anda. Iya, Pak. Baik, Pak. Metodologi peristiwa wawancara salah satu, jangan salah satu ya. Kalau bisa salah 2 atau salah 3 ya, jangan cuma satu sih. Tapi kalau misalnya Anda bisa wawancara ke manajemen di kantor area, ya itu biasanya informasinya lebih bagus kalau mereka ya. Jadi mungkin disebutkan juga, jadi jangan ke pegawai tapi ke manajemen. Security pun juga itu manajemen juga, pegawai juga ya. Jadi lebih baik disebutkan bahwa ke manajemen Pegadaian Syariah mana, area Jakarta Barat misalnya. Ketika penulisan nanti diperhatikan kembali formatnya. Daftar pustaka masih belum dituliskan semua nih daftar pustaka, termasuk footnote yang dari footnote itu juga harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka juga ya. Tuh. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Udah? Udah. Oke. Baik, yang lain silahkan, ada lagi? Mau, Pak? Kelas B. Saya juga belum, Pak, yang itunya. Yang penting. sebelumnya. Penting lihat dulu. Sebelumnya, itu tinjauan pustaka belum? Iya. Ya, berarti sekalian. Yang tadi juga jangan-jangan belum ya? Siapa tadi namanya ya? Nasria ya? Analisis pengaruh merger dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Oh, jauh banget.
Analisis pengaruh merger 3 bank syariah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Kita lihat dulu. Ini undang-undang tahun 2008 kok belum masuk di sini? Masih kurang ini ya. Halo? Undang-undang tahun 2008 ya Pak? Iya. Nomor 18 atau nomor 28 ya? Ini ada 8-nya juga, belakangnya saya lupa. 18 atau 28. Yang Undang-Undang Bank Syariah tahun 2008. Harusnya ada juga di sini. Bank Niaga, ini juga masih pakai Bank Niaga. Sekarang udah nggak ada nih Bank Niaga kan, CIMB jadinya. CIMB Niaga. Apa penggabungan? Nah ini bedanya, oh, ntar taruh aja dulu. Tahun 98, saat terjadinya krisis moneter yang menjatuhkan bank konvensional dilikuidasi karena kegagalan bunga, ya pada bulan sebagai konstruktif menggabungkan merger 3 bank. Ini kamu cari makin konvensional. Saya berharap BSI Financial Justice Stability Investment dan jangka panjang kebijakan pemerintah bertujuan akhiran Bank BSI Silver Indonesia yang tidak. Identifikasi masalah, apa itu bank syariah, apa itu merger, apa itu. Ya, ini bukan identifikasi masalah ya sebenarnya. Identifikasi masalah juga tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk pernyataan. Ini ya, yang mungkin saya mau lihat. Anda, saya ini dulu nih, saya baca dulu semua. Batasan masalah, bagaimana aspek hukum. Oke. Apa penggabungan oke juga. Oke, merger oke. Mungkin perlu ditambahkan perbedaan ininya seperti apa ya? Perbedaan persamaan dan perbedaannya itu seperti apa? Persamaan perbedaan apa Pak? Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang Anda teliti di sini nih. Peran bank syariah dalam Indonesia. Bedanya itu di mana? Terus Anda mau wawancara siapa? Wawancara kan ya ceritanya ya? Apa nih tekniknya apa nih Anda nih? Kualitatif kan ini? Kualitatif. Iya. Terus apa? Wawancara apa gimana? Enggak Pak, saya mungkin nyari data melalui berita-berita aja Pak. Oke. Ya, daftar pustaka sudah sesuai. Nah ini kalau cuma nyari berita-berita, ya itu jadinya makalah tebal ya. Ya, jadi kita tidak buat makalah tebal tapi buat penelitian. Nah, mungkin juga ini sedikit tambahan juga ya. Ini merger 3 bank syariah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, sekarang gini. Gabungan 3 bank ini ya, Bank BSM, Bank BNI dengan Bank BSI itu asetnya kan jadi 250 M. Nah, 250 M itu masih seperapat asetnya BRI, seperapat asetnya BCA, dan seperapat asetnya Mandiri juga, sepertiga asetnya BNI Syariah. Jadi kalau misalnya mau dilihat pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia itu terlalu luas. Dan kalau misalnya kita lihat persentase itu juga belum begitu besar juga.
Karena kalau kita lihat di sini, yang data yang Anda tulis, 7% ya, di bawah 7% untuk pasar bank syariah. 7% ini nggak hanya BSI, 7% ini bank-bank lain. BSI di sini ya paling totalnya terhadap terhadap perbankan di Indonesia, indeks ininya ya, penguasaan pasarnya, Herfindahl indeksnya itu mungkin hanya 2%. Nah, 2% kemudian di-compare dengan perekonomian Indonesia. Mungkin ya kalau misalnya pernyataan yang bilangnya itu manajemennya ya, para direktur, para komisaris atau pejabat-pejabat saat acara pembukaan seremoni itu kan beliau-beliau kan selalu bilang bahwa ya dengan keberadaan bank ini akan memajukan ekonomi Indonesia. Nah, itu kan biasanya di upacara seremoni ya. Upacara seremoni itu kan biasanya ya dalam tanda kutip itu kan basa-basi sebenarnya. Basa-basi dalam artian bahwa ya mereka kan ingin menunjukkan citra bahwa ini sesuai ini perekonomian kita sedang mereka itu banknya itu punya kontribusi yang kuat ya, kontribusi yang kuat dalam ekonomi. Jadi lebih kepada self proclaim atau deklarasi pribadi dibandingkan dengan hasil sesuatu penelitian yang ilmiah. Nah, tapi saya juga ada sesuatu yang menarik ya, mungkin perlu Anda pertimbangkan kembali ya. Ini terkait dengan aspek hukum merger bank syariah di Indonesia. Nah, ini Anda gariskan di sini. Nah, kalau mungkin saya boleh kasih saran ya, daripada misalnya Anda membuatnya itu misalnya pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, kenapa Anda tidak menganalisis tentang aspek hukumnya merger tiga bank syariah ini? Saya sih memang belum menemukan ya, entah mungkin saya nggak nyari-nyari juga, atau mungkin bisa jadi ada aspek hukum merger bank syariah Indonesia ini seperti apa. Nah, itu kira-kira. Yang luas dulu boleh, atau misalnya langsung ngambil spesifik itu seperti apa juga. Ya, sepertinya kalau kalau dilihat di IKI sebenarnya mungkin belum 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 lihat sih saya ya. Jadi kalaupun misalnya Anda mau lebih spesifik lagi, mungkin Anda tidak ingin wawancara tadi ya. Tidak ingin wawancara, kalau Anda menganalisis aspek hukum merger, ini bisa bisa cukup dengan studi pustaka ya, melihat undang-undang, melihat bagaimana praktek mergernya seperti ini, kemudian bagaimana sampai dia bisa jadi satu bank, pemegang sahamnya siapa dan seterusnya, itu nanti bisa Anda gali lebih dalam di situ. Jadi bagaimana? Siapa namanya? Salwa. Kalau saya boleh kasih saran sih ini aja, aspek hukum merger, aspek hukum merger Bank Syariah Indonesia. Kan juga baru, belum ada yang mengangkat juga. Ini saya pikir lebih relevan ya dan lebih realistis ya. Tapi kalau misalnya terhadap ekonomi Indonesia jadinya kecil. Cuma dan ini juga ya topiknya juga lebih sesuai dengan jurusan Anda kalau Anda ngambilnya aspek hukum merger bank syariah itu. Jadi maksudnya nggak usah yang tentang terhadap ekonomi nggak usah. ekonomi, nggak usah. Jadi Anda fokus aja ke ini nih, kan Anda udah Aspek hukumnya. aspek hukum aja merger. Baik, Pak. Hampir tidak ini ya, memang kondisinya masih ini ya, masih minim ya, kontribusinya terhadap ekonomi masih minim. Jadi apalagi yang ya tidak terlalu berdampak apa-apa sebenarnya. Ya ada sih dampaknya, tapi tidak sampai krisis juga. Tidak terlalu wow. Ada juga masih dikit sebenarnya yang saya nyarinya bahannya juga belum banyak sebenarnya. Hukum merger aja, kalau merger kan banyak, ada banyak literatur kan, penelitian tentang merger itu kan sudah banyak. Nah, tinggal Anda bagaimana dicocokkan ya atau diaplikasikan ke kasus merger tiga bank syariah itu aja. Baik, ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, baik, satu lagi nih. Siapa? Ayo. Oh, gitu. Satu orang lagi siapa? Ayo. MJW nih belum.
Siapa MCW? Yang dan baru satu. Boleh nih Pak, punya Mai Pak. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini mungkin nggak ini ya. Ini mungkin nggak perlu nih judulnya nih. Cukup ini aja, pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan. Kenapa Lampung Selatan? Selain tinggal di daerah Lampung Selatan juga ngelihat perkembangan perwakafannya masih kurang produktif. Masih kurang produktif. Oke. Orang Islamnya banyak di sana. Mayoritas Islam juga Pak semuanya. Banyak tanah wakaf di sana. Banyak Pak, kebetulan kayak di dekat rumah juga banyak kayak tanah wakaf, cuma itu tadi ujungnya dijadikan kayak cuma tempat pemakaman umum gitu, khusus keluarga, kayak gitu juga Pak ujung-ujungnya. Tuh nanti yang jelaskan kenapa alasannya, karena ada banyak tanah wakaf tapi cuma itu aja, padahal kan bisa buat yang lain kan. Tapi ada yang ini nggak sih, ada yang berhasil di sana misalnya buat apa, atau jangan-jangan buat yang ini semua, makam, masjid, dan madrasah? Kalau sampai saat ini informasi yang saya tahu belum ada sama sekali Pak tentang wakaf produktif yang ada di sini. Belum ada sama sekali. Iya. Berarti jangan pengelolaan pengembangan gitu ya. Sebentar, saya baca dulu deh. Biar dapat ini semua dulu gambarannya. Nasir ngomong tidaknya atau apa. Lalu ini kata penghubungnya harusnya bukan lalu ya. Kemudian bisa ini itu, jadi jangan lalu. Lalu kan orangnya ini Lombok. Ini jangan huruf besar semua ya di ininya. Yang proper aja, yang biasa. Jangan huruf besar semua. Semestinya rendahnya tingkat literasi, masih banyaknya tanah silang memanfaatkan. Oke. Problema. Oh, batasan masalah itu ini, batasan masalah, jadi Anda mau bahas masalahnya sampai mana? Misalnya skupnya itu di Lampung Selatan kah, atau tadi apa ya, seperti itu. Nah, melihat latar belakang kan tadi Anda sudah jelaskan tidak ada wakaf produktif juga di sana. Wakafnya buat makam, madrasah dan masjid. Berarti seharusnya mungkin yang bisa saya tangkap, seharusnya yang Anda teliti itu adalah mungkin strategi pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan. Anda tinggal di sana kan ya? Iya Pak. Nah, jadi Anda lebih mengungkapkan strateginya, rencananya. Kan Anda ada fakta bahwa faktanya di sana itu ya pengembangan wakafnya ya masih belum modern ya, masih tradisional. Seharusnya ini Anda ini Anda harus cerita mau dikembangkannya enaknya itu seperti apa. Jadi judulnya bukan pengolahan, kalau pengolahan dan pengembangan kan seperti udah ada di sana ya. Jadi strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif. Strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif. Habis pokoknya. Nah, strategi pengembangan dan pengelolaan jadinya. Karena memang belum ada. Jadi Anda ceritakan di situ strategi seperti apa. Ini sih udah kelihatan kurang wakaf produktif, pengelolaannya juga mungkin Anda tambahin lah hanya untuk makam, masjid, dan madrasah.
literasi wakaf juga masih kurang. Nah, ini kan masalah nih, masalah. Nah, kalau judulnya tentang strategi itu mengusulkan bagaimana nanti strateginya itu seperti apa. Oke, kemudian untuk batasan masalah, Anda batasin di daerah Anda, misalnya di Lampung Selatan, seperti itu. Itu pembatasan masalahnya. Lampung Selatan apa? Yang dibahas selain wilayahnya apa? Selain wilayah yang dibahas adalah juga pembahasan yaitu seputar strateginya. Strategi untuk mengembangkan menjadi lebih produktif. Rumusan masalah. Tadi nggak nyinggung soal latihan. Sepertinya nanti tolong dicek kembali ya ini. Tidak nyinggung latihan. Ini juga tidak menyinggung juga ya. Boleh lah. Nah, kemudian siapa yang Anda mau, oke, ini Dijen Pustaka dulu. Tanah wakaf. Persamaan perbedaannya jangan lupa ya dengan penelitian yang akan Anda lakukan ini. Oh, masih kurang nih, kurang 2 lagi ya. Tambahin lagi. Halo? Baik, Pak. Oh, ada. Di metode penelitian, jenis penelitian. Nah, ini ceritanya Anda mau wawancara siapa? Wawancara ya? Observasi wawancara siapa? Mau wawancara pihak BWI Lampung Selatan, Pak. Oh iya, oke, BW Lampung Selatan. Bisa sih. Anda jadi kalau saran saya bisa wawancara BWI Lampung Selatan 1, dan 1 lagi mungkin tambahan, mungkin 1-2 orang ya. Yang Anda wawancara itu adalah nazir wakafnya. Ya anggaplah Anda 2 lah gitu ya, 2 nazir, yang 2 orang nazir wakaf, 1 orang itu BWI Lampung Selatan. Jadi biar dapat 2 sisi. BWI misalnya kan dituntut juga ya untuk mengarahkan kepada para nazir untuk lebih produktif. Nah, kemudian tanggapan para nazir ini seperti apa? Jadi biar lebih dapat 2 sisinya. Jadi dari situ Anda bisa melihat dari sisi BWI, bisa melihat dari sisi nazir seperti apa, nanti baru Anda simpulkan kira-kira strategi yang baik itu seperti apa. Itu ya. Tidak ada 2 pihak lah, 1 dari nazir, 1 dari si siapa namanya? BWI. Baik, ada pertanyaan? Untuk judulnya tadi baiknya diubah ya, Pak? Yang seperti Bapak bilang. Ya, tadi itu aja karena kan belum ada ininya. Ini sudah masuk semua nih daftar pustakanya. Sudah, Pak. Insyaallah. Nanti rapikan lagi sesuai dengan abjad. Baik, ada pertanyaan lagi? Insyaallah, Pak. Bob. Oke, baik. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, yang tadi ya, silakan. Kan misalnya saya ganti jadi yang tadi Bapak bilang yang aspek hukum merger pada bank syariah. Terus misalnya saya bikin, Pak. Terus kalau misalnya saya ada waktu apa namanya kuliahnya nanti kalau misalnya Bapak saya minta buat diperiksa lagi boleh nggak, Pak? Paling nanti kalau ini ya UASnya itu adalah proposal skripsi yang direvisi. Nanti kalau begitu masih bisa saya revisi, saya kasih komentar. Setelah itu kalau misalnya mau ada ini lagi, konsultasi lagi, nanti setelah itu langsung dipilihkan dosen pembimbing oleh masing-masing akan dipilihkan dosen pembimbing oleh dekan. Jadi nanti setelah seminar proposal, konsultasinya langsung ke dosen pembimbingnya. Itu. Oh iya, Pak, berarti ini kan maksudnya analisis kan ya, Pak? Iya, analisis hukum merger. Analisis, iya. Merger bank syariah. Oke, baik. Baik, sama-sama. Baik, demikian ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti minggu depan ya banyak lagi yang bertanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.